Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, Alhamdulillah, semoga kita sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Amin. Tetap semangat ya. Oke, sebelum belajar, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mudah kita pahami, ya. Mari sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Oke, sekarang siapkan alat tulisnya ya. Sudah siap? Oke. Pada pertemuan kali ini, Ibu Guru akan membahas tentang kalimat utama dan ide pokok. Disimak ya. Sebelum kita lanjut di kalimat utama dan ide pokok, kita terlebih dahulu harus tahu ciri-ciri dari sebuah paragraf ya. Karena kalimat utama dan ide pokok terdapat di dalam paragraf ya. Adapun ciri-ciri paragraf, yang pertama, memiliki gagasan yang padu. Yang kedua, memiliki satu maksud tujuan yang jelas. Yang ketiga, memiliki satu kalimat utama. Yang keempat, memiliki satu ide pokok. Yang kelima, memiliki beberapa kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Yang keenam, diawali huruf kapital. Yang terakhir, diakhiri dengan tanda baca pada akhir kalimat ya. Nah, biasa tanda bacanya tanda titik, tanda seru, ataupun tanda tanya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita tahu tentang apa ciri-ciri dari sebuah paragraf, kita masuk di apa sih kalimat utama itu? Oke, kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf yang disebut dengan kalimat penjelas atau kalimat pendukung ya. Kalimat utama dapat ditemukan di awal kalimat ataupun di akhir kalimat ya. Kalimat utama yang ditemukan di awal paragraf dinamakan paragraf deduktif. Pada paragraf deduktif, kalimatnya berbentuk penjelasan awal. Oke. Kalimat utama yang ditemukan di akhir paragraf dinamakan paragraf induktif ya. Pada paragraf induktif ini, kalimatnya berbentuk kesimpulan. Oke, next kita lanjut. Setelah tahu apa itu kalimat utama, kita lanjut. Apa sih itu ide pokok? Nah, ide pokok adalah ide gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain dari ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Sebelum ide pokok harus dapat menemukan kalimat utama terlebih dahulu ya. Oke, kita lanjut. Apa fungsi dari ide pokok? Nah, fungsi dari ide pokok adalah memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut dan menjelaskan inti dari suatu paragraf. Lanjut. Ciri-ciri ide pokok ya. Adapun ciri-ciri ide pokok antara lain, yang pertama, memiliki kalimat pendukung atau kalimat pengembang atau kalimat penjelas ya. Yang kedua, berupa pikiran utama atau gagasan utama. Yang ketiga,
letak ide pokok terdapat di awal atau di akhir paragraf. Ada juga yang terletak di antara kedua-duanya, ya. Yang keempat, mengandung pokok persoalan atau inti dari persoalan. Kita lanjut. Bagaimana cara menemukan suatu ide pokok? Oke, ada beberapa langkah untuk menemukan ide pokok. Yang pertama, kita baca terlebih dahulu paragrafnya dengan seksama dan kita cermati paragrafnya, ya, dibaca pelan-pelan, dicermati, ya. Oke. Yang kedua, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, setelah kita baca, kita cermati, kita temukan letak kalimat utama dan penjelasnya di awal atau di akhir, ya. Setelah itu, mengubah kalimat utama tersebut menjadi kalimat yang lebih kompleks, ya, yang lebih sederhana, yang lebih singkat lagi. Setelah itu, tandai informasi penting yang sesuai dengan bahasan pada kalimat utama pada bacaan, ya. Jadi yang penting-penting kita garis bawahi, ya, kita tandai. Oke. Sekarang Ibu Guru berikan contoh penerapannya, ya. Supaya anak soleh dan soleha di rumah lebih mudah memahaminya lagi. Ini Ibu Guru berikan satu contoh paragraf, ya, kita baca. Piket kelas menciptakan kelas yang bersih dan nyaman. Piket kelas memupuk kerjasama dan tanggung jawab siswa. Piket kelas juga melatih kejujuran siswa. Itulah beberapa manfaat yang didapat dari piket kelas. Oke, kita lihat dari paragraf yang ada. Kita tentukan kalimat utamanya. Nah, kita lihat di sini. Kalimat utamanya terletak di mana? Kalimat pendukungnya terletak di mana? Oke, ternyata kalimat utamanya terletak di akhir paragraf, ya. Ini, itulah beberapa manfaat yang didapat dari kelas. Nah, yang di awal paragraf ini merupakan kalimat pendukung, ya, atau kalimat pengembang dari kalimat utama, ya. Oke. Jadi, karena dia berada di akhir paragraf, maka ini namanya paragraf induktif, ya. Jadi kalimat utamanya itulah beberapa manfaat yang didapat dari piket kelas. Setelah itu kita tentukan ide pokoknya. Ingat, tadi ada beberapa langkah menentukan ide pokok, ya. Setelah kita cermati, kita dapatkan kalimat utamanya, kita sederhanakan kalimatnya. Karena di dalam ide pokok itu, kalimatnya kita ubah menjadi kalimat yang kompleks, yang lebih singkat, ya. Jadi tidak perlu panjang-panjang, ya. Diambil kata-kata yang penting saja. Dari kalimat utama yang itulah beberapa manfaat yang didapat dari piket kelas, kita sederhanakan menjadi manfaat piket kelas, ya. Oke, ide pokoknya cukup singkat, ya. Manfaat piket kelas. Nah, ini manfaat piket kelasnya, menciptakan kelas yang bersih dan nyaman. Piket kelas memupuk kerjasama dan tanggung jawab. Piket kelas juga melatih kejujuran siswa. Oke, sampai di sini sudah bisa dipahami, ya. Apa itu kalimat utama dan apa itu ide pokok. Oke, sekian, ya. Oke, sekarang anak soleh dan soleha di rumah, ambil buku tema 1, buka halaman 5. Di situ ada perkembangbiakan jagung. Tolong anak soleh baca dengan saksama. Ada 5 paragraf. Setelah itu, anak soleh dan soleha latihan mengerjakan soal, ya. Menentukan informasi penting atau kalimat utama yang terdapat dalam bacaan. Oke? Ibu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.